Halo, perkenalkan nama saya Christine Juwita Lauli dari Prodi D4 TLM. Saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbansikan. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur nilai absorbansi dengan menggunakan prinsip serapan cahaya dengan menggunakan sinar ultraviolet. Prinsip kerja spektrofotometer yaitu sampel yang telah diinkubasi kemudian disedotkan pada aspirator sehingga masuk ke dalam kuvet dan dibaca oleh sinar cahaya. Setelah itu, sampel akan disedot kembali dengan pompa peristaltik menuju ke pembuangan. Fungsi spektrofotometer yaitu mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek, kaca atau kuarsa yang disebut dengan kuvet. Ada dua jenis spektrofotometer. Yang pertama yaitu spektrofotometer single bump. Spektrofotometer ini hanya menggunakan satu sumber cahaya. Bentuk penjabarannya sederhana tentang mekanisme spektrofotometer ini adalah pemandangan akan dilewatkan pada kuvet, kemudian dibacakan oleh satu detektor. Yang kedua yaitu spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer yang menggabungkan jenis spektrofotometer vis atau visible dan spektrofotometer UV atau ultraviolet, yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya berbeda. Pada instrumen yang sudah lebih modern, sumber cahaya tidak lagi menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, namun menggunakan satu sumber cahaya dengan jangkauan panjang gelombang yang benar. Bagian-bagian dari spektrofotometer yang pertama yaitu sumber radiasi. Sumber ini berasal dari spektrofotometer dengan beberapa jenis lampu, diantaranya lampu hidrogen, lampu deuterium yang memiliki panjang gelombang 180-350 nanometer, lampu xenon dan lampu pijar tungsten yang memiliki panjang gelombang 350-2500 nanometer. Yang kedua yaitu monokromator. Untuk memecah sumber cahaya, radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Monokromator juga dapat menghasilkan sinar radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35-0,1 nanometer. Yang ketiga yaitu wadah sampel atau kuvet. Untuk menaruh sampel larutan yang akan diuji, kuvet memiliki bentuk persegi panjang lebih ketebalannya dan yang berbeda-beda dari 1-10 cm. Wadah sampel atau kuvet ini terbuat dari bahan silika. Pada spektrofotometer, kuvet ini ditaruh di dalam spektor yang di dalam pengujiannya nanti akan ditutup. Yang keempat, detektor. Untuk menangkap cahaya tersebut nantinya akan diteruskan dari sampel menjadi arus listrik. Cara menggunakan spektrofotometer. Yang pertama, nyalakan spektrofotometer. Yang kedua yaitu sediakan kuvet yang bersih atau kering. Ketiga, tuangkan sampel yang akan diuji secukupnya ke dalam kuvet. Yang keempat, sediakan larutan kontrol, tentukan dan atur panjang gelombang cahaya untuk menganalisis sampel. Yang kelima, ukur nilai absorbansi sampel. Yang keenam, hitung nilai absorbansi sampel tersebut. Ketujuh, setelah selesai dan mendapatkan hasil yang benar, catat untuk mempermudah proses membandingkan. 8. Bersihkan spektrofotometer jika sudah selesai digunakan dan ingatlah untuk selalu mengeluarkan sampel dari kompartemen. Yang kesembilan, matikan dan cabut daya spektrofotometer jika tidak digunakan lagi. Yang terakhir yaitu cara perawatan spektrofotometer. Pertama, gunakan lampu yang sesuai dengan spektrofotometer. Kedua, tegangan listrik harus stabil. Yang ketiga, hidupkan alat terlebih dahulu selama 5-30 menit, itu tergantung jenis dan merek alatnya, supaya cahaya lampu menjadi stabil. Yang keempat yaitu monokromator atau filter harus bersih dan tidak lembab dan tidak berjamur. Yang kelima, tergantung dari jenisnya, harus tepat meletakkannya. Sisi yang dilalui cahaya harus menghadap ke cahaya. Bagian tersebut harus bersih, tidak ada bekas tangan atau goresan atau embun. Thank you. Bye bye. See you next time.